Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bongklah. Terima kasih teman-teman support, like, komen, dan subscribe yang mengklik dan menonton video saya. Terima kasih banyak. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya mengupdate nih teman-temannya konten 7 bulan lalu kurang lebih teman-teman dengan judul seperti postingan saya teman-teman, Mame Bongklah, inti prosesnya dan efek over matahari pada daun teman-teman ya. 7 bulan lalu ini baru saya lepas batoknya teman-teman, kelapa sayur coklat. Saat itu belum pecah daun teman-teman ya, dan sekarang pun masih belum pecah daun. Mungkin karena ini sudah tanpa batok teman-teman, dan ini juga bahan kelapa sayur coklat teman-teman ya, yang cukup sulit dijinakkan untuk mengkerdilkan teman-teman. Dan ini alhamdulillah masih bertahan hidup teman-teman ya, adaptasinya sangat sukses. Ini karena akar serabut tidak manja teman-teman ya, akar serabut sudah mampu mencari nutrisi sendiri. Ini salah satu bukti teman-teman ya, bahwa akar serabut itu adalah tali nyawa pada tanaman bonsai kelapa kita ataupun pohon kelapa teman-teman ya. Dan ini adalah salah satu program bonsai kelapa yang paling sederhana namun paling rumit teman-teman ya. Ini jika sudah tanpa batok seperti ini teman-teman ya, ini sangat lambat pertumbuhannya teman-teman, bahkan bisa saja tidak bertumbuh lagi teman-teman ya. Dan alhamdulillah ini sudah dalam keadaan, saya pastikan sudah dalam keadaan bertumbuh teman-teman ya. Beberapa bulan lalu ada beberapa bahan yang saya upload teman-teman. Ini teman-teman, sebelum kita rawat teman-teman ya, ini ada yang kerdil teman-teman, dan inilah keadaannya sekarang teman-teman. Ini bahan ini tetap hidup namun pertumbuhannya sangatlah lambat teman-teman ya. Bahkan ini bisa saya katakan kerdil karena dia sudah kurang nutrisi teman-teman ya. Namun karena kita ingin memprogram di pot mini teman-teman ya, tetap kita pertahankan asalkan dia masih tetap hidup teman-teman ya. Namun pertumbuhannya sangat lambat teman-teman. Ini nanti kita bersihkan teman-teman ya. Dan saya tunjukkan lagi satu lagi teman-teman. Ini ada saat itu juga saya lepas batoknya teman-teman, namun ini beberapa bulan lalu, sekitar 3 bulan lalu, ini terjadi insiden patah tunas teman-teman ya. Dan ini alhamdulillah masih hidup, namun tumbuhnya sangatlah kerdil teman-teman ya. Ini bisa saja kita katakan keberhasilan kita membuat bonsai kelapa super mini, super kerdil teman-teman ya. Ini tidak ada saya edit kerdilnya teman-teman, ini telapak tangan saya. Namun ini bukanlah sebuah keberhasilan bagi saya teman-teman ya, kerdil seperti ini. Jika daun ini tidak dipertahankan atau dibuang, ini sangatlah culun teman-teman ya. Seperti apa pohon kelapa hanya berdaun satu meskipun kerdil. Oke teman-teman, ini masih dalam misi penyuburannya dan menumbuhkannya ke depan teman-teman. Dan kita masuk saja teman-teman ke perawatan ini. Sekalian sepertinya ada yang mesti kita rawat teman-teman ya. Ini sudah sekitar 3 minggu tidak saya sayat teman-teman, karena pertumbuhannya sudah melambat, disebabkan oleh dia sudah hidup tanpa batok, hanya mengandalkan nutrisi yang sangat mini ini di dalam pot yang sederhana ini teman-teman ya. Namun bukan berarti ini tidak kita program teman-teman ya. Ini kita bersihkan sedikit tepin pelepah ini teman-teman, agar sedikit rapi teman-teman. Ini kita ambil lagi teman-teman ya, agar mame ini tetap berpelepah mekar dan kita tetap merimbunkannya teman-teman ya. Namun ini masih ada sisa efek matahari teman-teman. Beberapa bulan lalu ini saat itu masih berdaun muda teman-teman. Ini sekarang sudah tua karena ada beberapa sudah saya pruning teman-teman ya. Nah, ini kita rapikan sedikit teman-teman, tepian pelepahnya teman-teman ya, agar dia bisa lebih mekar teman-teman. Enggak, perawatan bahan bonsai kelapa teman-teman ya, ini akan cukup sangat lama dia teman untuk menjadi pohon kelapa seutuhnya teman-teman ya, karena kelapa ini sudah tanpa batok teman-teman ya, sudah tidak ada lagi nutrisi yang seharusnya ada teman-teman. Ini satu lagi teman-teman, ini masih ada sisa robekan pelapis teman-teman, kita bersihkan teman-teman ya. Oke teman-teman,
Ini meskipun dia sudah tanpa batok, tetap saya pergunakan sayat ekstrim teman-teman ya, agar bahan ini berkarakter teman-teman. Ini sudah cukup rawan teman-teman ya. Kita lihat teman-teman, nah ini sudah sangat goyang teman-teman, dan kita perhitungkan teman-teman ya. Kita lihat apakah bahan ini masih bertumbuh hidup dengan media yang sangat kecil ini. Ini belum akan saya sayat teman-teman, karena saya ingin masih menyeimbangkan ukuran daun lamanya dengan tunas yang mudanya teman-teman. Untuk itu ini masih akan saya biarkan apakah dia mampu masih menumbuhkan pelepah ya. Jika kita ingin kerdil daripada ini teman-teman, kita sekarang sudah bisa, bahkan ini sudah seminggu yang lalu sudah bisa kita buang pelapis pelepah ini untuk dia membuatnya lebih kerdil. Namun karena bonsai kelapa bukan hanya kerdil teman-teman ya, ini saya masih akan mempertahankan ukuran daun sebesar ini, dan saya masih berharap pada daun yang termuda ini sudah akan belajar pecah daun, karena ini bahan sudah hampir 2 tahun umurnya teman-teman ya. 2 tahun teman-teman belum ada gejala menunjukkan belajar pecah daun. Kita intip sedikit teman-teman, apakah sudah ada renggangan. Ternyata belum ada teman. Kita sabar saja menunggu bahan ini sampai dia muncul daun pelepahnya teman-teman ya. Untuk itu ini sedikit bisa kita ikat teman-teman, karena kita baru saja menyayat tepian pelepahnya teman-teman ya. Nah, ini hanya untuk konten teman-teman saya lakukan yang semestinya saya lakukan. Ini tidak apa-apa teman-teman, terlihat jelek, yang penting aman teman-temannya, dan bahan ini tidak patah, tidak berisiko patah teman-teman ya. Baiklah teman-teman, saya lanjutkan pada mame satu lagi teman-teman. Ini sudah pernah juga saya buatkan konten saat pelepasan batok teman-teman ya. Bahan kelapa gading ini kalau tidak salah inti proses membuat mame juga teman-teman, hampir mirip judulnya teman-teman. Dan ini sudah kita lihat teman-teman ya. Ini bonggol saya benam teman-teman untuk kepentingan penyuburannya teman-teman. Dan ini ada 2 daun yang sudah sangat rusak, sudah bisa kita pruning seperti yang teman-teman. Bismillah, kita pruning hingga ke pangkal teman-teman ya. Sayang teman-teman, 2 ini daun ini rusak bukan karena tua teman-teman ya. Ini karena hama, bukan karena tua. Masa daun kelapa masih berdaun 6, 7 sudah tua? Nggak mungkin teman-teman ya. Ini sedikit kita mekarkan teman-teman, dan inilah terbukti teman-teman ya, pertumbuhannya melambat. Meskipun ini sudah ada gejala pecah daun teman-teman, namun sangat lama teman-teman. Ini sudah 1 bulan daun yang ini sudah mekar, namun pelepahnya masih belum mampu tumbuh teman-teman ya. Kita nantikan hingga dia tumbuh teman-teman. Dan bahan seperti ini sudah sangat rawan teman-teman ya. Ini sepertinya ada gejala kutu putih teman-teman. Ini ada bintik-bintik seperti hama teman-teman ya. Kita rajin membersihkannya. Dan ini teman-teman terlihat karena pertumbuhannya melambat. Ini pelapis harusnya sudah kita buang, namun untuk menjaga ukurannya ini belum saya buang, walaupun ini pelapisnya sudah terlihat mengering teman-teman ya. Nah, inilah kita mengontrol pertumbuhan daun bonsai kelapa dengan mengontrol pelapis ini. Jika kita ini sudah kita buang, otomatis ini akan sangat kerdil teman-teman ya, sudah akan lebih kerdil. Nah, itulah teman-teman, meskipun dengan sayat ekstrim kita mengontrol pertumbuhan daun ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di situ dulu konten kali ini tentang bahan bonsai kelapa mame teman-teman ya. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.